Pertempuran Tabuk adalah pertempuran besar antara dua pasukan besar. Di satu sisi, pasukan besar itu adalah satu pasukan dari kerajaan besar yang pada saat itu bisa dikatakan menguasai dunia, yaitu Bizantium atau Romawi Timur, yang pada saat itu dipimpin oleh Heraklius. Sementara di satu sisi adalah pasukan besar, meskipun dari sisi jumlah ini jauh lebih kecil, tetapi pasukan besar karena mewakili impian besar untuk menyebarkan kebenaran di seluruh dunia, yaitu pasukan kaum muslimin dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW. Pertempuran ini disebut juga sebagai pertempuran terakhir yang dimana Rasulullah SAW ikut di dalamnya. Pertempuran besar ini juga menghapus mimpi besar dari Heraklius untuk menyebarkan Kristus ke seluruh Jazirah Arab. Teman pecinta sejarah, apa latar belakang dari pertempuran ini dan apa hasil yang didapatkan dari pertemuan ini akan kita bahas di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya Anissa Wisani di program Baca Sejarah, masih di serial kronologi sejarah tahun 631 Masehi. Akhirnya kita sampai di tahun yang baru ya. Ada banyak peristiwa yang terjadi di tahun ini, baik dari dunia Islam maupun luar dunia Islam. Dari dunia Islam ada 7 peristiwa, sementara ada 3 peristiwa lain yang datang dari luar dunia Islam. Berarti total ada 10 peristiwa penting terjadi di tahun ini. Yang pertama adalah Ghazwah Tabuk, yang sekaligus menjadi peristiwa pertama yang akan kita bahas kali ini. Yang kedua adalah penghancuran Masjid Ad-Dirar. Yang ketiga, ibadah haji dipimpin oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang keempat, kedatangan delegasi Saqif, Bani Kilab, dan banyak kabilah Arab lainnya untuk menyatakan masuk Islam. Yang kelima, pengiriman para sahabat untuk mengajarkan Islam ke berbagai daerah. Yang keenam, kematian An-Najasyi dan Nabi SAW melakukan sholat gaib. Yang ketujuh adalah kematian Ummi Kulthum radhiyallahu anha, putri Nabi SAW. 3 peristiwa penting yang datang dari luar dunia Islam. Yang pertama adalah penobatan Azarmidoh sebagai Ratu Persia, pengganti Selaya dari Ratu Boran. Yang ketiga adalah penobatan Khosru Ferrukhzad atau Kisra III sebagai Raja Persia. Dan yang keempat, penunjukan Cyrus, Patriark Alexandria oleh Heraklius sebagai Raja Muda Mesir. Dan teman pecinta sejarah, inilah kronologi sejarah lengkap tahun 630 Masehi bertepatan dengan tahun ke-9 hingga ke-10 Hijriah. Seperti biasa, teman pecinta sejarah, kita akan mengambil rujukan Sirah Nabawiyah ini dari buku Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh Kiai Haji Munawar Khalil. Di buku jilid yang ketiga Pertempuran Tabuk ada di halaman 91. Dan tentu ketika kita membahas segala sesuatu, apalagi tentang sebuah pertempuran, yang dibahas pasti yang pertama adalah latar belakang pertempuran tersebut. Dalam bab tentang Perang Mu'tah diriwayatkan bahwa pasukan kerajaan Romawi yang berkekuatan ribuan tentara telah dapat didesak oleh pasukan kaum muslimin yang hanya berkekuatan 1/70-nya itu. Karena itu cita-cita Raja Heraklius yang telah lama terkandung dalam hati sanubarinya, yaitu hendak mengkristenkan bangsa Arab di Jazirah Arab, dan ini selalu gagal. Terlebih lagi setelah ia mengetahui bahwa pergerakan Islam yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW terus-menerus berkembang dan maju dengan pesatnya. Semangat Islam terus berkobar dengan hebatnya di seluruh tanah Arab, dan tidak ada satu kekuatan pun yang dapat menahan atau menghalang-halanginya. Sedangkan pasukannya yang berkekuatan begitu besar serta cukup segala-galanya telah mundur teratur dari pertempuran di hadapan pasukan yang tidak begitu besar jumlahnya serta serba kurang perlengkapannya.
Karena itu, selama Heraklius berdiam di negeri Syam, ia terus berdaya upaya mencari jalan bagaimana dapat menyerang pasukan kaum muslimin dan menghancur binasakan ibu kota pemerintahannya, yaitu kota Madinah. Tabuk sendiri, di sini tentang Tabuk ada catatan kakinya. Tabuk adalah nama sebuah tempat yang terletak antara kota Madinah dan Syam, perbatasan Jazirah Arab di bagian utara. Menurut penelitian sebagian ahli, Tabuk itu sekarang terletak di daerah Syarqul Urdun, Transjordania, tidak jauh dari Teluk Aqobah. Waktu tempuh antara Madinah dan Tabuk dengan berjalan kaki pada masa itu paling sedikit 20 hari. Dan pada masa Nabi, jarak yang sejauh itu jarang sekali dapat ditempuh orang karena jauh dan sukar jalannya. Tapi pada masa Rasulullah SAW ternyata bisa ditempuh dengan, ya ada yang berkuda, tetapi yang berjalan kaki juga banyak. Kita perlu review kembali bahwa Heraklius ini sebenarnya adalah pemimpin yang dia itu mengakui kerasulan dari Muhammad SAW. Jadi dia mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul akhir zaman, Rasul penutup yang menjadi penutup para nabi ya, yang akan membawa kebenaran dan kesejahteraan bagi seluruh alam. Hanya saja rupanya keinginan dia untuk berkuasa dengan latar belakang dia yang sangat panjang, yang dia berkuasa dengan susah payah gitu ya. Nah, dengan kekuasaan yang dia merasa bahwa ini ada susah payah sudah aku dapatkan, mengalahkan Persia, ya berdarah-darah dia mendapatkan tahta itu. Dia merasa bahwa kekuasaan itu dia yang meraihnya. Kekuasaan itu bukan diberikan oleh Allah. Karena dia ahli kitab ya, dia tahu dengan Allah, dia kenal dengan Allah. Tetapi pengenalannya itu tidak membuat dia menyadari bahwa kemenangan yang dia peroleh itu dari Allah. Melainkan dia berpikir bahwa kemenangan itu hasil usaha dia. Maka ketika hidayah itu seharusnya dia terima, jadi dia sempat dulu nerima, dia sempat dulu masuk Islam dan bersyahadat. Tetapi kemudian hanya selang beberapa jam saja, mungkin esoknya ya, keesokan harinya ketika ditanyakan kepada para menterinya, ya pada akhirnya dia memilih untuk murtad. Dia memilih untuk kembali ke agama Kristen, kembali ke agama semula karena sangat-sangat takut akan dunia yang sudah dia genggam. Dan di sini dikatakan karena dia menganut agama Kristen, dia memiliki impian, meskipun dia sudah tahu kebenarannya, tapi dia menutup diri dari kebenaran tersebut. Dia pada akhirnya kembali di barisan para pendeta dan memiliki impian untuk mengkristenkan orang-orang Arab di daerah kekuasaannya. Masih ingat ya teman pecinta sejarah, ini Heraklius baru pulang dari pertempuran Romawi Persia dan berhasil memenangkan pertempuran tersebut, pertempuran Persia Romawi atau pertempuran Romawi Persia. Dan di tahun sebelumnya dia pulang dari Ctesiphon membawa kemenangan itu dengan simbol dibawanya kembali salib sejati ke Yerusalem atau ke Palestina. Nah, di Palestina itu dia akan mengeluarkan dekret tuh, semua orang yang ada di bawah kekuasaannya itu harus masuk ke dalam agama Kristen, agama yang dia anut. Itu kan terakhir sampai situ tuh tahun kemarin. Nah, impian ini tetap ada gitu, maksudnya bukan hanya untuk orang Palestina saja yang pada saat itu dimenangkan atau diletakkan kembali tempat di mana salib suci itu berasal dan kembali ditempatkan di situ. Dan impian dia bukan hanya untuk Palestina, semua orang non-Kristen masuk ke dalam agama Kristen. Dia ingin semuanya di luar daerah Palestina, semua daerah yang ada di bawah kekuasaannya itu semua masyarakat yang beragama Kristen. Namun impian ini rupanya terputus, ditambah lagi kekhawatiran dia melihat kaum muslimin
yang semakin hari jumlahnya semakin banyak. Setiap hari ini kan berita sampai kepada Heraklius, tidak mungkin tidak sampai ya, karena pada saat itu Heraklius itu memiliki negara adik kuasa yang informannya ada di mana-mana. Bahkan tanpa informan pun berita ini pasti nyampe dengan sendirinya lewat para pedagang ya, dan syair-syair yang sampai ke daerahnya. Dengan berita-berita tentang sepak terjang kaum muslimin itu tentu sangat menggelisahkan dia. Dan ini faktor kedua di sisi Heraklius yang nanti sangat-sangat berpengaruh di pertempuran Tabuk. Kita ke alinea berikutnya ya. Dengan diam-diam Heraklius memerintahkan kepada para raja di kabilah-kabilah Arab yang kecil-kecil yang masih menjadi bawahan dan jajahannya supaya masing-masing mengumpulkan kekuatan dan mempersiapkan bala tentaranya guna menyerang kaum muslimin dan menghancur binasakan kota Madinah. Terlebih lagi, ketika pihak kerajaan Romawi Timur menerima surat rahasia dari satu kabilah Arab yang memeluk agama Kristen dan yang menjadi jajahannya. Di dalam surat itu antara lain dinyatakan bahwa laki-laki yang mengaku menjadi nabi itu telah binasa. Kaum pengikutnya telah menderita kelaparan dan harta kekayaan mereka telah hancur juga. Karenanya Heraklius mengambil suatu keputusan, yaitu mereka, kaum pengikut Muhammad, lebih baik dihancur binasakan sama sekali. Nah, ada satu surat rahasia sampai kepada Heraklius, dan surat rahasia ini jelas-jelas surat yang tidak bertanggung jawab ya. Tidak disebutkan ini siapa yang mengirim surat, tetapi orang ini jelas-jelas adalah orangnya, dalam tanda kutip, orangnya Heraklius. Surat ini sampai kepada dia dan menyebutkan sesuatu yang selama ini dia harap-harapkan, bahwa kekalahan itu sampai kepada Rasulullah SAW dan kaum muslimin mengalami kemunduran. Saya tidak mengerti ya jalan pikiran seorang Heraklius. Dia ini adalah seorang ahli kitab yang berilmu, yang dia tahu tentang agamanya. Seharusnya di agamanya itu dia tahu, dia belajar bahwa penutup para nabi yang bernama Ahmad ini itu akan membawa kemenangan dan akan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Tetapi tidak tahu apakah dia memilih untuk mempercayai sesuatu yang memang dia ingin mempercayai sesuatu yang memang sesuai dengan keinginannya, atau dia menjadi tiba-tiba mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin gitu. Apalagi itu kenabian kan belum berjalan lama. Nah, dengan sesuatu yang tidak bisa kita pahami dengan jalan pikiran Heraklius ini, Heraklius dengan begitu saja mempercayai informasi tersebut, mempercayai isi surat tersebut. Sehingga tanpa melakukan cek dan dicek lagi, ia mengumpulkan 40.000 pasukan dari beberapa kabilah-kabilah tersebut ya. Dikumpulkanlah pasukan dan terkumpul 40.000 orang. Ini pasukan yang sangat banyak untuk masa itu ya. Meskipun ini jumlahnya jauh di bawah dari pertempuran Mu'tah. Saya tidak tahu apakah dia berpikir berangkat ke Madinah akan mencapai kemenangan dengan 40.000 orang itu. Ini kan kayak dia tuh mandang Rasulullah SAW nggak sih gitu, kehebatan kaum muslimin dan sebagainya. Meskipun 40.000 orang ini sangat-sangat banyak untuk masa itu, tetapi tetap jumlahnya di bawah 200.000 pada pertempuran Mu'tah. Heraklius mengumpulkan tentaranya 40.000 orang dengan persenjataan serba lengkap dan disiapkan di kota Balqa. Dan sekedar informasi saja teman pencinta sejarah, pada saat itu ini sedang terjadi musim panas yang sangat-sangat panas. Kalau cuaca sedang panas seperti itu, kebun-kebun dan tanaman-tanaman mereka belum mengeluarkan hasil, sedangkan keadaan udara sedang sangat panasnya. Dikarenakan sangat panasnya itu, kebun-kebun dan tanaman-tanaman mereka menjadi kering dan rontok, tidak berbuah. Dapat dikatakan bahwa pada saat itu sedang dalam keadaan paceklik, musim kekurangan bahan makanan. Pada hakikatnya kerajaan Romawi Timur yang besar itu dengan sembunyi-sembunyi hendak menutupi perasaan malu terhadap kaum muslimin karena ketidakmampuan mereka menghancurkan pasukan kaum muslimin di Mu'tah, dan hendak menegakkan kembali nama mereka di kalangan bangsa Arab yang berada di bawah jajahan mereka.
yang dikala itu sebagian besar sudah tertarik kepada Islam. Itu latar belakang pertempuran Tabuk dan terjadinya persiapan dari pihak Heraklius. Jadi sebetulnya yang mengerahkan pasukan pertama itu adalah Heraklius ya. Jadi kaum muslimin itu tidak dalam posisi menyerang. Jadi menerima berita penyerangan, barulah mereka mempersiapkan pertempuran. Dan berita ini tentu saja sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keberangkatan dan persiapan pasukan Romawi Timur dipimpin langsung oleh Heraklius. Biasanya apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan persiapan bagi angkatan perang guna menjalankan kewajiban berperang melawan musuh, beliau tidaklah memberitahukan sedikit pun kepada kaum muslimin kemana pasukan itu akan dikerahkan. Yang demikian itu untuk menjaga rahasia, jangan sampai terdengar beritanya oleh pihak musuh. Akan tetapi kali ini karena mengingat besarnya keperluan yang hendak disiapkan dan jauhnya perjalanan yang harus ditempuh, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan tujuannya dan memberitahukan keperluannya kepada segenap kaum muslimin, agar masing-masing dari mereka itu dapat membayangkan sendiri dan selanjutnya dapat mempersiapkan diri serta mengusahakan keperluan yang diperlukannya itu dengan secukupnya sesuai kesanggupan yang ada pada mereka. Segenap kaum kabilah yang telah menyatakan kepatuhannya dan yang telah mengikut Islam diajak serta oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan diperintahkan supaya menyumbangkan segala kekuatan yang ada pada mereka agar tujuan yang utama itu terlaksana dan tercapai. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi begitu mendengar kabar tentang pengerahan tentara oleh Heraklius, Rasulullah SAW langsung menjawabnya dengan mengumpulkan juga pasukannya. Lalu persiapan-persiapan itu Rasulullah SAW lakukan dan para sahabat juga lakukan. Hanya karena pada masa pacaklik ditambah lagi dengan lokasi yang sangat-sangat jauh, maka Rasulullah SAW tidak biasanya kali ini menyebutkan kemana tujuan beliau berangkat. Jadi kita akan berangkat ke Tabuk, kata Rasulullah, dijelaskan ya oleh Rasulullah SAW, maka persiapkanlah yang berangkat. Yang berangkat itu harus dipersiapkan dengan matang, bekalnya untuk sekitar 20 harian gitu ya. Perjalanan, itu baru perjalanannya ya, belum pertempuran. Siapkan dengan matang baik dari sisi baju perang, senjata, juga tentu saja makanan dan minuman. Beliau juga memberitahukan seruan ini kepada kabilah-kabilah bukan hanya di Madinah tetapi di sekeliling Madinah yang sudah ada di bawah kekuasaan pemerintahan Madinah. Salah satunya adalah kaum Quraisy di Mekah. Rasulullah SAW mengutus seorang sahabat dengan tugas khusus untuk memberitahukan keberangkatan kaum muslimin ke Tabuk. Bukan hanya mempersiapkan tentara, kali ini tadi ya karena masa paceklik, para sahabat juga dianjurkan untuk memberikan sumbangan untuk pertempuran ini karena tempatnya jauh, bekal yang disiapkan juga harus lebih banyak daripada biasanya. Ditambah lagi dalam keadaan paceklik, maka sangat dibutuhkan nih dana urunan dari umat Islam. Dan bagaimana sambutan kaum muslimin terhadap seruan dari Rasulullah SAW ini? Ajakan dan imbauan Nabi SAW itu membuat segenap kaum muslimin serentak bersiap sedia untuk mengorbankan dan menyumbangkan segala kekuatan yang ada pada mereka. Mereka tidak berkeberatan untuk berangkat meninggalkan rumah mereka, keluarga, dan kampung halaman, dan tidak mempedulikan musim panas yang terik itu. Bersedia menyeberangi padang pasir yang luas, mengarungi lautan pasir yang berdebu, memancarkan panas, sengaja untuk menghadapi kekuatan raksasa dari satu kerajaan dunia yang belum pernah dikalahkan selama ini. Waktu itu setiap muslim yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah dan Rasul-Nya mengusahakan segala apa yang dapat diusahakan untuk peralatan dan perlengkapan selama dalam perjalanan yang jauh itu. Kalaupun ada orang yang tidak mendapatkan apa yang diusahakannya untuk perbekalan,
Dengan segera ia melaporkan kepada Nabi SAW dengan permohonan supaya perbekalannya dijamin oleh para kawannya yang mempunyai perbekalan lebih dan supaya biaya perjalanannya pergi dan pulang ditanggung pula. Pada masa itu, teman pecinta sejarah, di Madinah sedang terjadi perlombaan untuk berinfak gitu. Para sahabat berbondong-bondong berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan tentu ini jangan bayangkan kejadian terjadi di kita ya. Jadi ini kan di lingkungan para sahabat, keadaan kalau di kita mungkin keadaan sedang panas, dijadikan alasan panasnya itu. Kalaupun hujan dijadikan alasan juga. Mau panas, mau hujan, cuaca itu bisa jadi alasan kita untuk menghindar dari kewajiban. Berbeda dengan kaum muslimin pada masa Rasulullah SAW, dalam hal ini sahabat tentu saja ya, mereka menjawab seruan Rasulullah SAW itu dengan segera. Mau dalam keadaan panas, mereka tetap ikut. Mau dalam keadaan dingin, tetap pergi. Seperti di peristiwa pertempuran Ahzab, itu kan dalam keadaan dingin ya, dinginnya dingin banget gitu. Sekarang dalam keadaan panas, itu pun tidak jadi alasan bagi mereka. Mereka tetap, ya udah gitu, maksudnya nggak dibahas. Bahkan dibahas pun enggak, ya Rasulullah ini lagi panas loh, enggak. Sama sekali tidak dibahas gitu. Ini jadi definisi ya, definisi yang jelas bahwa mereka itu menyambut seruan meskipun dalam keadaan lapang ataupun sempit, sama aja keadaannya. Yang spesial dari pertempuran Tabuk adalah harta yang dikumpulkan, harta yang dibutuhkan untuk biaya pertempuran itu dibutuhkan lebih banyak dari biasanya karena tadi ya lokasi dan lain sebagainya. Pada saat itu ada Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Abbas bin Abdul Muthalib, Tolha, Asim bin Adi, dan beberapa perempuan yang memiliki kekayaan. Mereka langsung mengirimkan harta kekayaannya. Ada kisah menarik yang terjadi kali ini. Harta yang dibawa oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu pada saat itu berjumlah 4.000 dirham, dan ini Abu Bakar dalam keadaan beliau ekonominya sedang tidak lancar. Tidak lancar bukan perdagangannya yang tidak lancar, tetapi beliau itu di beberapa waktu sebelumnya hartanya itu sudah disumbangkan kepada Islam gitu, udah duluan, dan yang tersisa itu hanya 4.000 dirham. Lalu Rasulullah SAW menerima uang tersebut, menerima harta tersebut, tetapi sambil bertanya kepada Abu Bakar, hal abaqaita la ahlika syai'an? Apakah engkau masih meninggalkan sesuatu untuk keluarga engkau? Abu Bakar menjawab, abaqaitu lahumullahu wa rasulah. Aku meninggalkan untuk mereka itu Allah dan Rasulnya. Itu Abu Bakar. 4.000 dirham, ini jumlah yang tetap besar ya. Tetapi ini adalah harta sisa rupanya. Abu Bakar hartanya tinggal segitu lagi, disumbangkan semuanya. Artinya apa? Artinya dia sama sekali tidak memiliki kekhawatiran apapun tentang kekayaan, tentang keluarganya. Kemudian kisah selanjutnya ada dari Umar bin Khattab. Datang membawa separuh dari harta bendanya. Ia menyerahkan kepada Nabi SAW. Dan tatkala menerima sumbangan itu, Nabi bertanya, hal abqaita li ahlika syai'an? Apakah engkau telah meninggalkan sesuatu untuk keluargamu? Umar menjawab, an-nasfu tsani. Separuh yang kedua, maksudnya setengah, yang separuhnya di sini, separuh lainnya di rumah gitu, ditinggalkan untuk keluarga. Lalu kisah tentang Utsman bin Affan menyerahkan hartanya 10.000 dinar. Tatkala Nabi SAW menerima sumbangan yang besar itu, beliau berdoa kepada Allah, Allahumma radha'an Utsmana fa inni anhu radhi. Ya Allah, semoga engkau meridai diri Utsman, karena sesungguhnya aku pun meridainya. Tetapi ini belum semuanya rupanya. Utsman 10.000 dinar belum semuanya. Yang disumbangkan Utsman ditambah dengan 100 ekor kuda, 900 ekor unta, dan perbekalan-perbekalan lainnya. Tidak disebutkan, berarti saking banyaknya. Kayak senjata, selimut gitu ya, makanan.
Ini jumlah kalau ditotal, wow, jumlahnya bisa luar biasa. Kemudian Rasulullah SAW senang mendapatkan sumbangan yang sangat besar itu dari Utsman bin Affan. Beliau juga menambahkan doa, ma dharra Utsmana ma amila ba'dal yaum. Utsman tidak akan melarat sesudah hari ini dikarenakan apa yang telah ia lakukan hari ini. Kisah lain dari Abdurrahman bin Auf. Beliau menyumbangkan 100 uqiyah. 100 uqiyah. Kemudian Abbas menyerahkan harta bendanya yang tidak sedikit juga, karena Abbas ini orang kaya ya. Kemudian Asim bin Adi datang menyerahkan 70 wasak. Wasak itu karung buah kurma untuk perbekalan kaum muslimin. Ditambah lagi banyak juga perempuan-perempuan yang memiliki kemampuan datang berduyun-duyun kepada Nabi SAW sambil menyerahkan harta simpanan dan perhiasan-perhiasan mereka menurut kadar kemampuan mereka masing-masing. Demikianlah seterusnya seluruh orang yang memiliki kemampuan memberikan sumbangan, baik laki-laki maupun perempuan, masing-masing menyerahkan atau mengirimkan kepada Nabi SAW. Itu bagi kaum muslimin yang berada ya, dan di garis bawahi ini banyak juga perempuan-perempuan yang sebetulnya kalau saya sebagai perempuan ya tahu banget bagaimana kecintaan perempuan terhadap harta ya, maksudnya kayak perhiasan gitu, itu kayak sesuatu yang disayang-sayang gitu, sesuatu yang dijagain, kemudian sayang banget kalau dibuang ya, sayang banget kalau dikasihin gitu. Tetapi bagi para ummahat pada masa itu, para sahabiah pada masa itu, rupa-rupanya di hati mereka itu sudah tidak ada rasa cinta terhadap harta. Atau kalaupun ada, mereka cinta terhadap hartanya itu sudah dikalahkan dengan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Mereka tidak bisa berjihad tentu saja, karena kewajiban mereka memang bukan berjihad ya. Ada yang berjihad, ada yang ikut pergi sebagai tim medis dan dan juga tim perbekalan lah dan sebagainya ya, menyiapkan hal-hal yang bisa dipersiapkan perempuan. Tetapi banyak tentu yang ikut itu cuma sedikit, karena kan tim kesehatan, tim medis itu tidak butuh banyak gitu ya. Yang tidak bisa ikut itu lebih banyak lagi karena mereka punya anak gitu ya, harus dijagain, mereka harus menjaga amanah suami mereka yang berangkat gitu. Tetapi rupanya kiprah mereka itu tidak bisa disepelekan. Mereka menyumbangkan apa yang mereka miliki. Mereka menyumbangkan apa yang menjadi tabungan mereka. Padahal tadinya kan mereka menabung itu untuk keperluan apa gitu ya. Tetapi uang simpanan ini diberikan dengan begitu saja, dengan sangat mudah, dengan sangat-sangat ringan dari tangan mereka kepada Rasulullah SAW untuk kemenangan Islam. Ini berarti mereka meletakkan harta memang benar-benar di tangan ya, bukan di hati mereka. Karena kalau di hati itu susah. Pasti orang yang menyimpan harta di dalam hati itu susah banget untuk ngasih. Sayang banget gitu. Masih perhitungan ini kalau saya kasihin gimana nih, ini sayang, saya udah nabung lama gitu ya. Atau ini kalau saya kasihin nanti keluarga saya makan apa. Ada banyak hal yang dikhawatirkan. Karena apa? Masih menyimpan harta di dalam hati. Sementara ini terlihat oleh kita para sahabat itu hartanya itu udah di tangan aja. Mereka mau banyak mau sedikit, mau seluruhnya mau separuhnya. Yang harus jadi catatan kita ini adalah bukan jumlahnya ya, meskipun jumlahnya sangat-sangat besar, tetapi poin yang pentingnya adalah bagaimana mereka dengan mudah menyambut seruan Rasulullah SAW untuk menyumbangkan harta. Gampang aja, tanpa bertanya, tanpa beralasan, tanpa mengkhawatirkan segala sesuatu. Ya, ini mungkin ada perbedaan yang sangat-sangat jauh ya antara kita dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Dan makanya sahabat ini disebut memiliki kemuliaan, ya wajar saja gitu ya. Itu kan untuk sahabat-sahabat yang memiliki harta kekayaan yang melimpah ya. Bagaimana dengan sahabat-sahabat dari kalangan du'afa? Apa yang mereka lakukan? Mereka kan tidak bisa menyumbang, mereka tidak bisa menyambut seruan Rasulullah SAW ini. Rupanya mereka tetap menyumbangkan apa yang mereka miliki. Mereka tidak punya harta, tetapi mereka menyumbangkan hal lain. Mereka menyumbangkan tenaganya dengan mengangkut, memikul, melakukan persiapan apa saja gitu. Jadi mereka datang kepada Rasulullah dengan tangan kosong memang. Tetapi wahai Rasulullah, kami ini tidak punya harta benda.
Kami tidak sama seperti saudara-saudara kami yang itu menyumbangkan banyak hal untuk kaum muslimin, tetapi kami hanya memiliki tenaga, kami memiliki waktu, maka pergunakanlah wahai Rasulullah waktu dan tenaga kami ini. Di antara mereka itu adalah Salim bin Umair, Ulbah bin Zaid, Abdurrahman bin Ka'ab, Amir bin Humam, Abdullah bin Mughaffal, Harami bin Abdullah, dan Irbad bin Sarijah. Mereka itu sangat besar keinginannya untuk diberi peralatan atau kendaraan oleh Nabi SAW. Karena beliau waktu itu tidak dapat mengabulkan permohonan mereka, beliau bersabda kepada mereka, La ajidu ma ahmilukum alaih. Aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Ini sebagaimana tersebut di dalam surat At-Taubah ayat 92. Akhirnya mereka lalu kembali sambil menangis. Mereka menangis karena menyesal dan sedih. Tidak dapat turut membaktikan jiwa dan raganya untuk menggempur pihak musuh dikarenakan kekurangan perbekalan dan alat perlengkapan. Dengan demikian mereka diberi gelar Al-Bakaun, orang-orang yang menangis. Mereka sangat berhasrat hendak mendermakan harta mereka, tetapi tidak mempunyai harta benda. Hendak menyumbangkan tenaga untuk dipergunakan membawa perbekalan, tetapi tidak ada barang perbekalan yang akan diserahkan kepada mereka untuk dibawakan. Karena itu, 2 orang dari mereka itu lalu disuruh membawakan barang-barang milik Abbas. 3 orang lagi disuruh membawa barang perbekalan milik Utsman. Dan 2 orang lagi disuruh membawa barang perbekalan milik Jamiz bin Amr an-Nabari. Demikianlah sambutan kaum muslimin terhadap seruan dan panggilan Nabi SAW untuk bersiap sedia melawan musuh. Teman pecinta sejarah, saya kira kalau secara kisah ini sudah cukup ya untuk dikisahkan kepada kita. Tetapi secara hikmah ini pasti menjadi kisah atau bahasan yang tidak akan pernah selesai. Terutama kalau membahas masalah bagaimana mereka dengan cepat merespon seruan Rasulullah SAW tanpa merasa berat, dan mereka ada inisiatif gitu. Jadi ada di dalam hati mereka perasaan menyesal, perasaan sedih karena tidak bisa menyambut seruan Rasulullah SAW karena keterbatasan mereka. Tetapi keimanan itu membuat mereka menjadi kreatif ya. Maksudnya mereka datang kepada Rasulullah tidak apa ya, mungkin ya kalau menimpa kepada kita orang-orang atau kaum muslimin di akhir zaman ini, mungkin kita akan merasa oh ya udah itu bukan buat saya, toh saya tidak punya kelebihan untuk diberikan gitu. Saya ya udah, ini rukhsah bagi saya, kewajiban itu bukan untuk saya gitu. Tetapi para sahabat beda lagi, ketika mereka tidak memiliki kemampuan, mereka berusaha, mereka kreatif, berusaha gimana ya caranya saya bisa memenuhi seruan tersebut, saya bisa memenuhi panggilan tersebut, dan saya bisa tetap berpahala, saya bisa tetap berkontribusi meskipun saya tidak memiliki apa yang diminta. Gitu ya, dan ini berdasarkan dari ilmu mereka. Mereka tahu bahwa meskipun mereka hanya menyumbang tenaga, mereka kayak ngangkutin harta doang lah gitu. Ngangkutin bantuan itu, mereka seakan-akan diberi pahala yang bersedekah juga. Itu karakter sahabat Rasulullah SAW. Makanya sangat wajar ketika sahabat Rasulullah ini ya disebut sebagai umat terbaik. Karena ya seperti itu mereka nggak mungkin kalau ya bukan kalau sih, ini berdasarkan data dan yang kita kelihatan lah ya di masyarakat kita. Biasanya kalau sesuatu itu tidak terlalu bermanfaat untuk mereka, maksudnya tidak ada imbas keuntungan untuk mereka mungkin akan berpikir ulang untuk berkorban. Atau bisa dibilang ya masyarakat kita ya pragmatis. Bahkan untuk hal-hal yang sifatnya keagamaan ya, misalnya taruhlah kurban ya di suatu masyarakat. Masih ada orang yang misalnya panitianya itu wanti-wanti, ini nggak ada ya bagian untuk upah untuk panitia, itu tidak ada gitu, karena memang nggak boleh kan, upah untuk panitia tidak ada. Dia tidak mau jadi panitia kalau tidak ada upah gitu, atau tidak ada lebihan daging kurbannya lah gitu. Jadi ya masih mengambil manfaat
Itu masih pragmatis masyarakat kita, dan tentu ini karena kekurangan ilmu ya, kekurangan ilmu dari masyarakat kita, bahwa kalaupun mereka tidak dapat apa-apa, toh mereka dapat pahala dari kurban tersebut, dapat pahala jadi panitianya gitu. Bahkan untuk ibadah sholat duha misalnya, saya sholat duha biar rezeki saya lancar misalnya, atau saya membaca surat Al-Waqiah tiap malam biar rezeki saya lancar. Selalu perhitungannya adalah perhitungan dunia, pragmatis, duniawi. Jadi ibadah saja kita minta secara pragmatis gitu, cuman ke duniawian aja, keuntungan di sisi dunia. Padahal Allah memberikan pahala yang sangat banyak yang kita bisa minta lebih dari itu. Kalau misalnya kita minta sekaligus kita minta pahala di akhirat, ya tidak salah duha, ya silahkan gitu. Kalau mau, ya Allah saya sholat duha ini hanya untuk rezeki saya lancar gitu hari itu, mangga. Tapi sayang sekali kalau niatnya sebatas itu ya, dan ketika tidak dikasih sama Allah udah putus asa. Udah nggak sholat duha lagi, orang rezekinya angger segini tetap aja segini gitu, nggak nambah-nambah. Nah itu karena kita kurang ilmu, karena kita kurang niatnya untuk akhirat, ya pada akhirnya kita yang bosan sendiri gitu ya dengan ibadah tersebut. Teman pecinta sejarah, dari sahabat Rasulullah SAW ini kita belajar bagaimana kita bersegera untuk menyambut seruan Rasulullah SAW ini, bagaimana berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala. Dan kita belajar juga dari sikap mereka yang berada di Abbas gitu ya, kemudian Utsman, kemudian Jamiz bin Amr An-Nadhari. Ini kan orang-orang yang pada saat itu masih di lokasi ya, pada saat itu masih ada di Masjid Nabawi, yang melihat para sahabat yang 7 orang tadi, yang sahabat Ansor tuh nangis gitu kan. Itu kan ada rasa iba ya, dan rasa ibanya itu bukan kayak mengasihani, bukan, tapi saling menyemangati. Ayo ini kalau kamu bantuin saya, kamu nanti dapat pahalanya dan sebagainya gitu. Saling membantu dalam kebaikan. Seperti itu ya teman pecinta sejarah, sikap para sahabat yang dengan kita itu benar-benar jauh pangkat dari api. Tetapi meski begitu, kita tetap berusaha, tetap berjuang untuk bisa mencapai derajat sebagaimana derajat para sahabat Rasulullah SAW, sehingga dengan usaha kita itu, meskipun hasilnya belum maksimal, tetapi usaha kita untuk menyamai sikap para sahabat ini oleh Allah dicatat untuk kita sebagai ibadah. Dan mudah-mudahan ini lahir dari kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, juga kepada para sahabat Rasulullah SAW. Maka nanti di surga kelak, meskipun usaha kita, meskipun hasilnya kita nggak sama dengan hasil yang mereka berikan untuk Islam, paling tidak dengan kecintaan kita meniru mereka, kita di akhirat nanti derajatnya akan disamakan dengan mereka karena hal ini. Teman pecinta sejarah, itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan kita dapat hikmahnya banyak-banyak ya dengan kisah para sahabat yang luar biasa ini. Teman pecinta sejarah, mungkin hal ini agak susah kita dapatkan di zaman sekarang, tetapi tidak menutup kemungkinan orang-orang seperti ini yang berlomba untuk kebaikan ini masih banyak di sekeliling kita. Belajar dari mereka, belajar saling menyemangati, belajar saling menopang dalam kebaikan sebagaimana para sahabat melakukannya. Terima kasih sudah menyimak sampai detik ini. Insya Allah bertemu lagi di video berikutnya, masih tentang pertempuran Tabuk di tahun 630 Masehi bertepatan dengan tahun ke-9 Hijriah. Mohon maaf atas segala kesalahan yang mungkin saya lakukan. Jangan lupa tulis di kolom komentar hikmah apa lagi yang bisa Anda dapatkan di kisah kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.